Halo teman-teman, kali ini kita mau belajar membuat kerah kemeja ya. Dorong-dorong pakai jari sama jari kita ya. Simak videonya sampai selesai ya teman-teman. Kita gosok dulu ya. Kita mulai dengan menyiapkan polanya Ini dulu ya daun teman-teman ya. kerahnya. Ini pola yang sudah siap ya. Ya, ini daun kerah seperti ini. Terus kita siapkan juga staplek ya teman-teman ya. Stapleknya kita siapkan, terus kita potong polanya ya teman-teman. Ini kita bahan ini kita ciplak ya teman-teman ya. Kita pakai pensil. Nah, ini dikasih ada di sebelah ujung sini ada tanda nih ya teman-teman ya. Nih di sebelah ujung sini ada tanda ya teman-teman ya. Nah, kita tandain. Nah, di sini kita tandain ya. Setelah itu kita sini kasih jarak 1,5 cm. Terus nih kita tandain, kita tempel teman-teman ya. Nih. Ujung sini, ujung kerah ini, ujung ini harus ketemu di tanda yang tadi kita bikin. Nih di sini ya. Ini tadi tanda yang kita udah bikin. Nah, jadi ketemukan di ujung sini ya teman-teman ya, ujung pola ini. Nih kira-kira begini ya teman-teman ya. Terus kita bikin polanya, ceplok juga ya teman-teman. Nah, tuh garisnya udah jelas ya teman-teman ya. Setelah itu, teman-teman kita pentulin ya, biar nggak bergeser dari gambarnya. Karena biasanya kalau saya nggak pentulin suka geser, jadi agak susah. Dipotong yang bawah dulu ya teman-teman ya, supaya memudahkan. Yang bawah itu maksudnya kaki kerahnya ya, supaya memudahkan untuk potong atasnya, daun kerahnya. Nih. Tuh, kita potong dulu nih. Baru daunnya kita potong ya. Tuh, ini tadi yang 1,5 tadi nih teman-teman nih. Nih 1,5 cm itu di sini kita buang. Ini untuk daun kerah dan itunya kakinya. Nah caranya ini lembaran dulu nih lebar, kita lipat gini. Setelah kita lipat ini sama kayak tadi teman-teman, tapi nggak digabungin gini. Nah lihatin ya, nih. Kita pentulin dulu ya biar memudahkan kita nggak lalar. Ingat yang ada garis putus-putus selalu di lipatan kain ya. Kita kasih kampung sih boleh semua keliling, nanti kita rapiin lagi pas proses mau dipasangnya ya. Nah, ini nih jangan lupa kita langsung cepris aja nih bagian sudut sini sama bawahnya, supaya nanti kita gampang pas proses jahitnya. Udah ada tandanya ya. Nih kan, nih 2 kali ya teman-teman ya, jadi 2 piece. Ini juga sama, 2 kali kita potong tadi. Nih yang udah kita potong tadi kita tempel di kain yang sudah kita potong tadi. Gosoknya kurang kuat teman-teman ya, kita kuatin lagi aja karena nggak boleh bukan atas sini teman-teman, tapi yang bagian bawahnya sini nih. Ini kita gosok ya. Nih cara gosoknya gini ya. Nih, posisi tangannya melipat. Pelan-pelan aja, agak dilipat, tekan tapi tuh. Nah ini ya. Nah untuk daun kerah kampunya senti semua, cuman bagian bawah sini ini cuma 1/2 senti ya teman-teman ya. Nih ini 1/2 senti aja, nggak boleh senti ya. Sekarang kita masuk di proses jahit ya, jangan sampai kebalik ya teman-teman ya. Jadi ini yang bagus kain bagusnya ketemu sama kain bagusnya. Benangnya Ini kita siapkan benang dulu ya teman-teman ya. Benangnya saya biasanya 2 atau 3 lapis ya, masa 2 helai lah, 2 helai atau 3 helai benangnya.
biar Kita agak mulai kuat. proses jahitnya. Jahit pas di pinggir Pas di staplek ya teman-teman ya, pinggir jangan sampai staplek stapleknya ini. keinjek atau Pinggir kejahit putih-putih ya, ini ya teman-teman, karena nanti hasilnya kasih nggak jarak akan sedikit bagus. aja, jangan keinjek ya putih-putihnya ya teman-teman ya, karena nanti jadi kurang bagus hasilnya. Kita sampai di sini kurang 1 langkah. Nah pas posisi ini jarum menancap ke bawah, Nah masukin dari sini terus teman-teman, kita selipin. masukkan benang. Angkat sepatu. Setelah dimasukkan benang, Kita jalan jalankan lagi 1 langkah, dituntun aja ya Terus, teman-teman ya. Jarum Setelah posisi itu di bawah posisi ya. jarum menancap Kita ke bawah, putar. kita putar kainnya. Nah setelah Nanti kan kainnya posisi. diputar, Nah, baru kita ya, tarik angkat. benang yang tadi. Tetap angkat Nah kita tarik ke arah dalam kain ya, karena udah ketahan sama jarum pasti dia dalam semua teman-teman. nempel ya teman-teman ya, maksudnya ketahan ya. Nah tuh posisinya begitu, tarik terus baru kita jahit lagi. Jadi harus nggak kejahit. Ulangi pada sudut yang satunya ya teman-teman ya. Ini seperti yang tadi. Angkat sepatu. Pas ditekan di antara kain ini. 1 langkah. Kita putar. Kita tarik lagi. Biar teman-teman hasil ya. Kita ratain dulu Nah teman-teman pas seperti posisi ini. ini Supaya kita ratakan ya daun kerahnya ya, ngembung ya, pakai karena pakai tangan kita ya, supaya nggak ngembung atau nggak miring lah ya. Udah jadi teman-teman, kita tinggal Terus kita gunting ya setiap sudutnya ya teman-teman ya. sebelah sini. Kampuhnya kita gunting, kita buang. Sudut-sudut aja yang digunting ya teman-teman ya. Nih. Setelah kita buang kampuh di sama sudutnya di itu, ini diperkecil aja teman-teman ya. kita kecilkan itu kampuh yang bagian daun Mudahkan kerahnya. kita dibalik kan ini kan agak melengkung ya. Terus kita Kita kecilkan, habis itu kita kasih guntingan kecil-kecil, kasih cepisan ya maksudnya, biar nggak terlalu. supaya pas kita balik atau kita tindas nanti Terus kita kemudian kita balik ya teman-teman ya, kita balik terus kita tarik benang yang tadi sudah kita pasang ya, udah kan teman-teman. kita tarik, Tapi juga sama teman-teman. jangan terlalu kencang ya, kadang-kadang suka malah terlepas teman-teman kalau enggak itu, Setelah kita sedang balik, kita aja. tinggal Nah hasilnya seperti itu ya teman-teman ya. belum biasa Sudut bagusnya digosok lancip dulu ya. kita gosok press, kita gosok. Setelah kita gosok baru kita jahit ya. Kalau saya udah terbiasa jadi nggak perlu ya teman-teman. Nggak perlu saya gosok, udah terbiasa sekali. Caranya tinggal saya dorong aja teman-teman nih. Jahit 1/8 in ya dari pinggir ya teman-teman ya, jahit keliling semua. Nah pas di sudut sebelum belok Ini aman nih. jarum selalu menancap ke bawah ya. Nah, hasilnya kira-kira seperti ini ya teman-teman ya. Tuh, kita dapatkan sudut yang lancip, terus Tinggal kita rapikan ya. kita rapikan ya, Rapikan yang berantakan. rapikan kampung Kita itu kita samain. ya, bukan gunting ya. Nah, itu kan ada yang beda dikit kan bergeser, kita samain ya teman-teman ya, Rapikan yang supaya nanti ketika dijahit benar-benar sama. kampuh ya, 1 cm tadi ya. Nah, ini. Kita ambil tengah-tengah. Kita ambil tengah-tengah pada Kris ya. daun kerah ini ya teman-teman ya, kita tandain kasih kris untuk memudahkan kita pas proses masangnya nanti ya. Selanjutnya kita ambil kaki kerah yang ada stapleknya ya, dan itu kita tandain juga bagian tengah-tengahnya. Kemudian pertemukan tanda yang ada cekrisannya. Nah temukan posisinya kain yang ada stapleknya ketemu dengan kain yang ada stapleknya. Jangan lupa ya teman-teman ya, yang di atas yang ada stapleknya ya. Selanjutnya kita kunci ini ya teman-teman ya. Ini cuman jahit bantu ya teman-teman ya. Ini bukan jahitan itunya ya, jahitan yang seharusnya ya. Ini cuman jahitan bantu aja. Bagian tengah kita kunci, bagian ujung kerah yang tadi kita tandain. Yang pertama kita potong staplek, kita tandain. Nah itu kainnya kita cekris juga teman-teman, kita tandain. Nah setelah kita tandain, nah yang satunya juga kita tandain.
ujung dari daun kerah kita tempel di sini. Setelah kita tandain, kita pertemukan. Nah, ujung daun kerah yang dalam itu ketemu di tanda cekrisan tadi, kita kunci. Kita jahit kunci aja ya, jahit bantu. Nah, sudut yang satunya juga sama, pertemukan pas di tanda cekrisan tadi. Terus kita kunci. Ini kita kunci begini supaya nggak lari-lari teman-teman, karena terkadang kalau kita pas jahit kerah suka bergeser ya, karena ketekan sepatu jahit. Yang bagian kaki kerahnya ini yang ada stapleknya, kita yang udah kita gosok tadi, kita jahit nih dari tepinya itu kita jahit sekitar setengah senti ya. Itu namanya jahit tindas. Nih atas ini harus sama ya teman-teman ya. Tadi saya balik. Selanjutnya kita ambil kain yang kaki kerah tadi, yang satunya yang nggak ada stapleknya, kita ambil ya teman-teman. Kita pasangkan, nah posisi daun kerah di tengah-tengah ya, kayak sandwich ya. Jadi si kaki kerahnya itu, daun kerahnya itu ada di tengah-tengah. Jatuhnya di mana? Terus ketemukan tanda tengah-tengah tadi ya. Kasih pentul supaya nggak lari-lari, nggak bergeser. Kita pentulin. Center tengah itu kita pentulin, baru kita mulai jahit. Yang Dijahitnya staplek ya teman-teman. mulai dari ujung Staplek ini yang kita jahit. kaki kerah yang kita tindas yang ada stapleknya tadi ya teman-teman ya nih. Biasa Nah, akan tuh. usahakan supaya ada. Terus di Ini kalau udah kita kunci tadi, jadi mudah nih teman-teman, masa nggak lari-lari. Nah, di sini kalau dulu. Nah, ini kita ikutin polanya tadi ya. Nggak boleh keinjak yang stapleknya. Di sini udah dijahit kayak gini ya. Berarti kan ujungnya nih. Kita kesakan lampunya sedikit aja teman-teman ya. Terus setengah senti ya, terus kita gunting pas lengkungan ini ya teman-teman. Pas lengkungan aja. Di sini sedikit aja tadi teman-teman ya. Ini kecil aja, terus kita cepet-cepet lagi ya. Nih udah jadi ya teman-teman ya. Masa udah setengah jadi ya, ini kita balik. Ini perhatikan cara saya menekan kerahnya itu ya teman-teman ya. Fungsinya biar benar-benar keluar dan nanti ketika ditindas nggak melet ya, maksudnya sama rata. Nah nih kerah yang tadi kita jahit. Nah, kita gosok berarti bagian tengahnya. Ini kita mulai gosok ya teman-teman ya. Maksudnya yang bagian kerah belakang yang nggak ada stapleknya kita gosok ya, biar nggak kelipet pas nanti kita tindas dari atas ya. Ini penting ya teman-teman ya. Seperti ini hasilnya ya. Tuh. Dari gosok, yaitu kita gunting ini teman-teman nih. Kita gunting, rapikan ya. Ini kan besar kecil ya. Nih, ini besar banget teman-teman. Kita gunting, kita kasih kampuh 0,75 cm ya. Senti kurang, setengah senti lebih ya. Rapikan ya. Kita gunting 0,75 cm itu senti kurang. Nah, kira-kira segini nih teman-teman. Rata segini semua ya teman-teman ya. Kalau nggak rata kita ratain. Kita ratain dulu nih. Pertama kita mau Pada proses ini yang pertama kita lakukan adalah jahit bantu di kerung leher bagian badan ya. Fungsinya ini untuk menahan supaya nggak melar ya, karena kan bagian kerung itu kan nyerong ya, bagian depan ya, maksudnya bentuknya melengkung. Kita ketemukan di guntingan ini.
Setelah kita jahit pasar, baru kita pasang ya, pertemukan tanda tengah belakang leher dengan tengah tengah kerah, tengah-tengah kerah. Nah, saya selalu menjahit dari tengah-tengah. Kenapa? Karena hasilnya lebih maksimal ya teman-teman ya. Kalau saya jahit dari ujung suka nggak sama, tapi kalau saya udah ketemukan dari tengah, saya jahit dari ujung tengah, dari tengah-tengah sampai ujung luar, itu hasilnya lebih bagus. Kalau pasang kerah ini ya, ini harus pas ya teman-teman ya. Dari sini baru kita jahit. Saya lebih nyaman begini ya teman-teman ya. Jadi sekarang kita jahit dari ujung satunya ya teman-teman ya, maksudnya dari ujung kerahnya ya, ujung kerah. Nah, kalau tadi dari tengah-tengah, sekarang dari ujung kerahnya ya. Jadi nanti berhenti di pas tengah-tengah. Sebenarnya banyak cara yang dipakai ya teman-teman ya. Kalau untuk saya pribadi, saya lebih senang pakai cara ini karena lebih gampang dan juga nggak bongkar ulang. Maksudnya kalau panjang pendek kan otomatis kita harus bongkar ulang lagi. Itu kita mulai cepris-cepris ya teman-teman ya, cepris-cepris di bagian yang tadi kita jahit ya, supaya pas dipasang kerahnya itu pas ditindes melengkungnya bagus ya, bentuknya bagus. Sekarang kita mulai nutup kerahnya ya. Ini proses nutup kerahnya ya teman-teman ya. Mulai dari pinggir ya teman-teman. Nah, perhatikan itu cara saya. Jangan lupa kalau memang ada, gunakan gunting cepris ya teman-teman ya, gunting cepris itu. Nah, pas posisi di ujung kerah itu kan melengkung ya teman-teman ya. Itu memang agak susah kalau baru pemula. Nah, pelan-pelan aja teman-teman. Malah kadang saya 1 langkah 2 langkah saya angkat sepatu, saya agak putar dikit. Saya pakai cara seperti itu karena hasilnya lebih rapi. Posisi jahitan jarum harus selalu di bawah ya, nancep ya. Ini kita putar. Ini fungsinya ini teman-teman ya. Nih, untuk lepasin posisi jahitan ini, usahakan ini pas di jahitan yang awal tadi kita masang ya teman-teman ya. Nih, ini itu jahitan. Nah, ini ujung ini harus di sini ya teman-teman. Jadi nanti enggak itu ya, nggak apa namanya, rapi. Perhatikan posisi jari dan tangan saya ya untuk megangnya atau peletakan itunya nih. Ini nahan di sini, nahan di sini. Nah, jari yang ini saya pakai buat tutup. Udah. Tengah-tengah ini harus ketemu tengah-tengah ya teman-teman ya, kalau enggak nanti melintir lehernya. Ini proses masang kerah itu dibilang gampang enggak, dibilang susah banget enggak sih, tapi butuh teknik ya. Nah, ujung ini kita dorong pakai gunting ini ya. Nah, ini kita masukin, kita tahan ya. Ini kita dorong lagi. Nah, kita jahit ya. Ini kita lurusin ya teman-teman ya, dari sini ke sana. Kita lurusin sampai ujung yang tadi kita jahitan awal tadi ya. Kita yang gosok kerah tadi ini ya teman-teman ya, ini hasilnya nih. Ini ya, kelihatan banget gak nak? Iya. Ini kelihatan banget dari ujung ke ujung.
nih ya, ini ya teman-teman ya, nih Lihat dulu. ini ya hasilnya tuh nih teman-teman ya. Nah fungsinya kita gosok tadi nih, jadi nggak, ini gedenya rata kan yang atas ini, karena tadi udah kita gosok. Kalau nggak digosok kadang-kadang besar kecil karena dia kedorong ya. Tuh lihat ya belakangnya ya teman-teman ya. Udah jadi deh masang kerahnya. Udah matiin.